wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Perkenalkan, saya Eli Suryani, PPKBD Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Saya Aulia Rahmi Sabari, penyuluh agama Islam Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Ayah bunda pasangan usia subur dan abang empok calon pengantin, dengerin sedikit pantun ya. Kecariu, nyari gunting, cakep. Yuk, kita kenali tentang stunting. Yuk, apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan kepada anak di masa periode 1000 hari pertama kehidupan, dimulai dari awal masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar pertumbuhan. Eits, tapi tidak semua anak yang pendek itu stunting ya. Di Kabupaten Bekasi, persentase angka stunting di tahun 2021 di angka 21%. Kemudian di tahun 2022 turun menjadi 17%. Target tahun 2024 Kabupaten Bekasi harus berada di angka 14% sesuai dengan target yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. BKKBN adalah institusi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia. Dengan program Bangga Kencana, BKKBN sudah membentuk tim TPK yang bertugas untuk mendampingi, memantau, dan memberikan penyuluhan kepada remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, juga bayi dan balita. Kenapa harus dimulai dari remaja putri dan calon pengantin? Karena nantinya remaja putri dan calon pengantin akan hamil dan melahirkan anak. Abang po calon pengantin, sini biar ayah kasih paham nih. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang persiapan usia nikah, yakni pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, BKKBN gencar mengkampanyekan batasan usia ideal menikah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Kenapa? Karena pada usia tersebut keduanya sudah siap baik secara fisik, emosional, dan finansial sehingga dapat mewujudkan keluarga yang ideal, yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Setelah bayi lahir, segera lakukan IMD, inisiasi menyusu dini. ASI pertama yang diberikan kepada bayi mengandung kolostrum yang kaya akan zat-zat penting untuk kekebalan tubuh bayi. Berikan ASI eksklusif kepada bayi 0-6 bulan, karena ASI eksklusif saja sudah cukup untuk kebutuhan nutrisinya. Setelah bayi umur 6 bulan, kemudian perkenalkan dengan MPASI secara bertahap sesuai kebutuhan si kecil ya bunda. Setelah masa nifas 40 hari selesai, disarankan pasangan usia subur untuk segera ber-KB. Alat kontrasepsi yang dianjurkan yaitu metode kontrasepsi jangka panjang. Ada IUD, ada juga implan. Tenang, bila tidak cocok dengan IUD dan implan, masih ada alat kontrasepsi lainnya yaitu suntik 1 atau 3 bulan, pil KB untuk pasangan usia subur yang sudah 35 tahun ke atas dan sudah punya anak 3 atau lebih, disarankan untuk KB, MOW atau MOP. Karena di usia 35 tahun ke atas, jika masih terjadi kehamilan, dikhawatirkan akan terjadi resiko tinggi untuk ibu dan janin yang dikandung. Tujuan ber-KB adalah untuk mengatur jarak dan membatasi jumlah kehamilan dan kelahiran guna mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera, mencegah stunting pada anak. Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9, dalam hal ini dianjurkan kepada orang tua agar selalu memperhatikan masa depan anak dan keturunannya. Jangan sampai lahir generasi yang lemah fisik karena kurang pangan, lemah mental karena kurang pengasuhan, apalagi lemah iman karena kurangnya pendidikan ilmu agama. Sebagai langkah antisipasi dalam hal ini bisa dengan ber-KB loh. Ber-KB itu keren, buktinya sudah ada sejak zaman Rasulullah dengan cara azal. Namun, hasanah ilmu kedokteran sekarang sudah berkembang, maka dianjurkan untuk ber-KB sesuai yang telah dianjurkan dalam ilmu kesehatan. Dahsyat, 2 anak lebih sehat. Bersama Dahsyat, Dapur Sehat atasi stunting. Bang Arjuna makan duren, Cakep. Bang Sentana laju pedati. Berencana itu keren, Bangga Kencana selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.